Cuma itu yang sayangnya paradigma di Indonesia ini pembuktian diri itu hanya berdasarkan selembar kertas gitu. Ya itulah ijazah itu. Enggak, bro. Jadi dianggapnya Sebenarnya ijazah itu sudah enggak, membuktikan salah. orang nggak selembar kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati hukum sekalian, jumpa lagi bersama kita bro, Advokat Duo, sumber kalian untuk berdebat dan adu gagasan di warung pecel lele. Warung kopi bro. Pecel lele sebentar ya, kalau Bentar, makan bro. pecel lele. Pecel lele. Di warung kopi dan Indomie. Aman bro? Aman. Burcang tambahan. Gimana bro? Jadi Yuk. bro, maju wali kota Belum lah. nanti ya. Ya 5 tahun ke depan bro. Nah, tapi ini isunya santer banget bro. Apa tuh? Ini isu yang sebenarnya kalau ada pencalonan, isu ini selalu ada ini. Terus muncul ya. Isu ijazah palsu bro. Ini boleh dibilang isu apa fakta bro? Ada yang isu, ada yang fakta. Oh iya, soalnya ini kan bursa kepala daerah. Ada yang pernah kena juga ijazahnya palsu. Almarhum pelawak juga waktu itu kena juga bro. Yang mana? Ada bro, pelawak. Oh iya. Titik-titik lah Iya. pokoknya. Ah, itu anggota Udah DPR almarhum. kan? Anggota DPR ya? Yang anggota DPR itu. Iya, palsu ini ijazahnya. Anggota DPR. Gimana bro? Kenapa ini bisa terus-terusan terjadi bro? Kan sebenarnya paket C gampang ya? Ya, Males gampang. belajar apa gimana bro? Ya itu mungkin orang pengen instan, nggak mau ikut pendidikan, terus karena mungkin ngerasa dengan ijazah itu lebih bergengsi atau lebih dihargai gitu bro. Karena kan keilmuan seorang itu tidak bisa diukur hanya berdasarkan ijazah juga menurut gua ya. Cuma kan kalau ijazah banyak tapi isinya kosong bro. Jadi kalau terkait dengan persoalan ijazah ini mengenai persoalan pilkada kan itu nanti akan berdampak pada proses penetapan persyaratan calon kepala daerah gitu. Bahkan yang udah menjabat aja masih diterpa. Udah menjabat terus selesai jabatannya masih diterpa kasus ijazah palsu. Iya. Di isunya terus digembor-gemborkan. Iya. Ya, itu tadi ini masalah sosiologis ya. Masalah sosiologis kalau misalkan orang tersebut sudah selesai masa jabatannya terus masih dipersoalkan juga ijazahnya kan dampak sosiologis dan psikologisnya mungkin yang bersangkutan juga akan terkena imbasnya bro. Iya. Walaupun tidak ada akibat hukum terhadap jabatannya karena jabatannya udah selesai mau Betul. diapain lagi kan kalau misalkan terbukti pun ijazahnya palsu Iya, misalkan ya jabatannya udah selesai ya nggak bisa dipersoalkan lagi gitu. Ijazah palsu terhadap jabatan ya kan. Ya kecuali kalau misalkan orang tersebut masih menjabat terus diduga pada saat melakukan pendaftaran ijazahnya palsu gitu. Nah itu masih bisa berdampak Iya, terhadap jabatan dia yang sedang berjalan itu bro. Nah, pertanyaannya nih, kan kalau misalnya kayak gua, kayak lu, misalnya dituduh nggak punya ijazah, ya kita bolehlah bilang ya itu urusan pribadi lu. Kalau misalnya mau menuduh kita, ya lu buktiin dong. Iya. Nah, itu berlaku juga nggak tuh? Kaidah siapa yang menuduh dia yang membuktikan terhadap tokoh publik. Dalam hal ini tadi, entah itu kepala daerah, entah itu pejabat yang telah selesai menjabat, dan lain-lain. Kan ini personal, kan kayak tadi, kalau menurut gua, ya kita, ya terserah lu deh, lu mau ngomong apa tentang ijazah kita. Gitu. Iya. Ya dalam hukum pada prinsipnya kan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kan Betul. ya. Nah artinya kalau misalkan orang mendalilkan ijazah seseorang palsu, ya pertama ya dia harus bisa membuktikan kepalsuannya di mana. Nah setelah dia membuktikan kepalsuannya di mana, itu harus di cross check juga terhadap penerbit ijazah tersebut bro. Iya. Gitu kan. Kalau suatu surat itu asli tidaknya itu ditentukan berdasarkan penerbitan sumber surat tersebut. Iya. Misalkan ijazah itu dianggap palsu. Ya. Nah palsunya ini kan harus dicek dengan si penerbit ijazah. Misalkan Betul. di kampus A. Nah kampus A ini tinggal dicek, tinggal diperiksa apakah register dengan ijazah nomor sekian atas nama si A atau atas nama si B itu terdaftar atau tidak. Iya. Gitu. Nah itu membuktikan keaslian
dan palsunya ada di si penerbit ijazah itu, bro. Oh, jadi yang mengeluarkan itu siapa gitu kan? Ya, mengeluarkan siapa? Nah, gitu. tapi gini. Kan kadang ada tuh di publik ya. Taruhlah misalnya ada suatu ijazah, dia dibuktikan bahwa kan kadang-kadang publik nih bisa jadi detektif, bro. Iya, iya. Oh ini misalnya tiba-tiba misal lihat di ijazah itu ada materai 10.000-nya, bro. Iya. Ya. Padahal dulu belum Belum ada materai. Belum ada materai 10.000 lah ya. Misalnya. Iya. Tapi si penerbit ijazah, misalnya ada kampus bodong, kampus B gitu, kampus B misalnya ya. Kampus B ini mengeluarkan ijazah tahun belum ada materai 10.000, masih 6.000. Tiba-tiba ada seseorang lulusan kampus B ini bilang, ini ijazah gue loh, rupanya ada materainya gitu. Iya. Atau ada hal-hal yang belum ada di tahun tersebut. Iya. Ini gimana menurut lo? Sedangkan kampus B sendiri bilang, ini udah bener. Ya terserah deh, orang publik ngomong apa itu kan cuma persangkaan gitu kadang-kadang. Iya. Gimana, bro? Ya, itu pertama kan tuduhan awal itu dari bentuk ijazah tersebut ya. Maksudnya tuh yang seperti lu bilang, oh ini ada materai misalkan, oh ini harusnya nggak ada gitu kan. Nah itu kan baru bukti permulaan ya. Kalau menurut gua itu bukti permulaan. Nah bukti validnya ada atau tidak itu kan kembali ke si kampus penerbit itu, bro. Nah dia merasa nggak mengeluarkan ijazah itu gitu. Nah adapun soal bentuk fisiknya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu misalkan, kan itu timbul pertanyaan, bisa jadi ijazah itu apakah ijazah pengganti, misalkan orang tersebut dulu pernah hilang ijazahnya, terus dibikin lagi lah beberapa tahun kemudian dengan atau kebanjiran gitu, rektor yang berbeda dengan kondisi kertas yang berbeda, kan itu bisa berpengaruh juga itu seperti itu. Jadi kayak semacam sertifikat lah, sertifikat kita hilang, kan kita bisa bikin sertifikat pengganti kan. Iya, betul. Nah begitupun dengan ijazah gitu. Cuma gue belum pernah bikin ijazah. Tapi kalau biasanya kalau ijazah pengganti itu ada tulisannya, bro. Ijazah ini adalah pengganti gitu-gitu, bro. Iya, mungkin itu ada ketentuan, tapi kembali lagi ke kebijakan kampus juga mungkin, bro ya. Jadi lucu juga, gini juga ya, kalau selama dia kampus tersebut mengatakan itu asli, sebenarnya udah cukup titik udah selesai cukup lah, gitu. udah selesai gitu. Karena kan kampus yang menerbitkan ijazah itu kan. Masalahnya orang pengen jawabannya itu selalu sama dengan jawaban yang dia pikirkan gitu loh, bro. Yang dia tuduh gitu, dia dalilkan. Oke, pertanyaan lagi nih. Jadi yang mendalilkan ini, taruhlah dia nggak dalam sebuah tuduhan, dia dalam sebuah pertanyaan gitu ya. Dia bolak-balik bilang, oh si kepala daerah ini ijazahnya, atau si mantan pejabat ini ijazahnya palsu apa enggak gitu. Ini diragukan keasliannya gitu. Tapi dalam bentuk enggak menuduh gitu. Dalam bentuk masih mempertanyakan. Itu bisa dipidana nggak? Dalam bentuk menuduh. Dalam bentuk itu dia bertanya, diragukan keasliannya. Diragukan keasliannya, dia kan hanya butuh konfirmasi berarti kan. Atau ini bener asli apa enggak? Bener lulus tahun segitu apa enggak? Tapi dilakukan berulang-ulang terus. Ya kalau hanya sebatas meragukan, itu kan setiap orang punya hak ya untuk meragukan. Yang pasti kan yang jangan sampai merugikan pihak si tertuduh itu, ya sudah disimpulkan bahwa itu ijazah palsu gitu, sebelum adanya verifikasi terhadap kampus yang bersangkutan ataupun adanya upaya pidana atas pemalsuan surat tersebut. Karena kan ijazah ini ranahnya termasuk pada menempatkan keterangan palsu juga, betul. atau pemalsuan surat. Nah, itu bisa dipidanakan hal seperti itu. Gua rasa kalau memang yakin seseorang ini memakai ijazah palsu, tinggal laporin pidana aja. Nah, itu kalau yang memakai ijazah palsu, maksud gua, kalau yang terus-menerus memberikan dalil tentang ini misalnya lu, gua curigai mempunyai ijazah palsu, pakai ijazah palsu, ya terus gua ulang, bro. Gue meragukan nih, ini ntar ngomong ke si A tentang keaslian ijazah lo, meragukan ke si B, ke si C. Nah terhadap gue ini yang mengungkapkan terus-menerus bertanya tentang otentisitas ijazah lo gue bisa dipidana nggak? Ya kalau gue sih berpikir ya nggak bisa dipidana gitu, karena
Apa? Karena dia hanya menggiring opini Iya. seolah-olah Tapi terus-menerus, ijazah bro, masuk. sampai dia tinggal mengganggu. di counter aja gitu kan. Itu sifatnya lebih kepada kepentingan politik, isu politik atau penggiringan opini. Iya. Jadi merusak citra seseorang Iya, kan. iya. Tapi bermain di antara celah dia, nggak Iya. langsung menuduh gitu Iya, misalnya. itu kan ibaratnya tinggal di counter aja gitu kan. Itu nggak perlu harus ada laporan polisi. Kalau menurut gua sih persoalan-persoalan itu ya maksudnya diselesaikan secara non Litigasi. litigasi lah gitu. Iya, Waktu iya. itu masih bisa dikasih klarifikasi. Terus kalau memang dia merasa ijazahnya asli, ya tinggal dia tunjukin, Iya, oh ini iya. gua asli, terus Iya. dia klarifikasi lah bersama si penerbit ijazah itu Iya, kan selesai. iya. Ini ijazah saya asli, nah ini pihak kampus selaku penerbit ijazah menyatakan ijazah saya asli, terus terdaftar di dalam register kampus, Iya, kan pasti iya, ada juga iya, tuh betul. registernya. Udah selesai gitu. Sebenarnya udah selesai ya, jangan diolah terus gitu ya. Iya. Cuma kalau didiamin kan, walaupun fakta itu bohong, bohongan yang digaungkan terus-menerus kan lama-lama bisa jadi kebenaran loh, Iya, kalau nggak iya. di counter gitu. Iya, iya. Pertanyaan lagi nih, ini seru nih. Kalau misalnya tadi ada hubungannya misal dengan kepala daerah, Iya. dia masih menjabat, diduga ada ijazah palsu, entah ijazah SMA pada saat dia mendaftar sebagai kepala daerah, atau ijazah sarjananya, atau Iya, doktornya, atau masternya, yang kalau ijazah SMA kan harus tuh sebagai kepala daerah. Tapi kalau SMA kuliah S1. tuh S1, S2, S3 kelihatannya tuh hanya tambahan kan. Tapi kalau tiba-tiba ada palsu ke semuanya tuh, dia udah dilantik, udah menjabat gitu. Tapi belum selesai, masih menjabat gitu. Itu bisa dimakzulkan nggak? Pertama gini ya, kita lihat dulu posisi ijazahnya ini, ijazah yang diduga palsunya apakah ijazah pada saat kualifikasi pendaftaran itu terpenuhi atau Syarat tidak calon. gitu. Ya syarat calon gitu. Jadi kan kalau syarat calon untuk pilkada atau pemilu kan itu syaratnya itu minimal SMA ya. Kalau nggak salah SMA ya, nggak ada yang S1. Nah jadi minimal SMA ini kalau ijazah SMA-nya yang diduga palsu, terus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan sampai ada putusan pengadilan dinyatakan ijazahnya palsu, yaitu bisa imbasnya adalah kepada syarat penetapan calonnya dia itu tidak sah. Nah artinya dalam hal dia mengikuti kontestasi pemilu atau pilkada, karena dianggap tidak memenuhi penetapan calon, yaitu gua rasa sih bisa dimakzulkan, gitu bro. Tapi ini Karena syarat calonnya tidak terpenuhi. Iya, gitu. ini di luar konteks pada saat dia udah selesai kontestasi ya, udah dilantik. Udah dilantik Kalau dan kontestasi masih kan, menjabat. kalau konteks masa kontestasi kan kita bisa challenge Iya. di Bawaslu atau di Mahkamah Konstitusi Iya. kan. Ternyata dimungkinkan begitu ya, bro. Dimungkinkan seperti itu. Karena tadi itu perbuatan tercela juga kan buat kepala daerah. Iya, tapi Bupati. perbuatan tercelanya itu kan sebelum dia menjadi bupati. Iya, gitu kan. iya. Ya, Tapi berakibat pada posisi dia untuk dimakzulkan. iya, bisa. iya. Tapi kalau misalkan ijazahnya itu yang diduga palsunya itu adalah ijazah S1, Iya. nah tinggal dicek aja kan pada saat dia mendaftarkan dia pakai ijazah S1 apa ijazah SMA. Kan artinya kalau ijazah S1-nya pun dia dinyatakan palsu, artinya kan pada saat proses pendaftaran dia nggak melampirkan ijazah. Tapi kan dong, ada gitu. pernyataan kebenaran, bro, pada saat Ya, itu kan sepihak pernyataan, nggak ada verifikasi. gitu, Oh bro. iya, ya berarti ya, maksudnya dimaksulkan kali bisa aja kali kalau ada konteks pidananya kali Ya, ya. bisa aja. Atau diproses di DPRD itu berjalan sedemikian rupa Atau gitu di ya. proses etiknya dulu, Iya, misalkan iya, iya. kalau anggota DPR ya, itu. Oke, ini ternyata masalah ijazah ini karena konteks tadi sosiologis dianggap super penting ya kan. Iya, iya. Kalau paket C sih memang sampai SMA memang wajib lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya S1, S2, S3 itu kan bukan pendidikan wajib kalau berdasarkan negara kita gitu. Iya. Ya. Tapi kalau kita menerapkan ke keluarga sih kalau bisa ya tetap harus S1, S2, S3 kan. Nah itu pertanyaannya, ternyata karena itu tadi konsepnya sosiologis dipandang kalau nggak sarjana, apalagi misalnya teman-temannya udah pada S2, dia belum S2, dia juga
harus membuktikan dirinya membuktikan diri. di lingkungan pertemanan, di sosiologis Iya. itu bro ya. Cuma Nah, itu yang kadang sayangnya paradigma di Indonesia ini pembuktian diri itu hanya berdasarkan selembar kertas gitu. Ya itulah ijazah itu. Enggak, bro. Jadi dianggapnya Sebenarnya ijazah itu sudah Enggak. membuktikan Salah. orang nggak selembar kertas, 2 lembar bro. berpendidikan gitu, bro. 3 lembar, selembar Iyalah, kertas ijazah, 2 lembar kertasnya itu nilai bro. Iya. Iya. Jadi dianggapnya ini orang udah hebat gitu. Itu masih pola pikir orang Indonesia seperti Kalau gua itu, nggak bro. begitu, bro, sorry ya. Gitu. Jadi Ya, kalau banyak bisa seperti itu. kalau teman itu sepupu lah. Iya, Jadi sepupu tuh selevel Iya, gitu. justru itu dia levelnya dihitung berdasarkan ijazah gitu, bro. Lalu masih diperpanjang. Ini ngomongnya di kemana-mana nanti. Oke. Oke, siap, Terima bro. kasih yang lagi menyelesaikan S1 semangat S1-nya penikmat hukum. Yang mau menyelesaikan S2-nya semangat S2-nya, menyelesaikan doktor. Nanti kita juga akan ikut doktor sebentar lagi mudah-mudahan. Amin. Amin. Gitu bro ya. Oke, Thank siap. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.